Pak, jadi saya mau bertanya, Bapak kan kerja, bagaimana cari downline-nya itu, waktunya gimana caranya, terus bagaimana menghadapi downline kita yang nggak aktif gitu. Oke, dengan Ibu siapa? Hernayanti. 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 Pertanyaannya pertama adalah dengan kesibukan bekerja tuh caranya cari orang gimana gitu. Apakah lagi kerja terus kemudian teman lagi kerja, ikut gua di HD. Apakah seperti itu gitu ya? Atau gimana tipsnya gitu ya? Iya. Oke, terus yang kedua gimana caranya menghadapi orang-orang yang belum aktif? Yang Downline yang belum aktif. Udah daftar tapi nggak aktif gitu. Iya, downline-nya udah daftar tapi belum aktif nih Iya. sekarang. Oke. Ini pertanyaannya dua nih. Kor, silakan. Ya, kita harus punya integritas. Pada waktu kita kerja, jam itu adalah miliknya kantor, kita tidak boleh menjalankan HD. Saya selalu pakai istilah pindah channel. Karena zaman saya dulu TV, zaman kuno, itu puter-puter channel 3, 5, 8, 10. Karena saya dari Riau, itu dulu nggak ada satelit Palapa, cuma ada 4 channel. 3 Malaysia, 5 Singapura, 8 Singapura, 10 Malaysia. Filmnya cuma India, China, Melayu, India, China, Melayu. Tamil ya. Ada Tamilnya, ada Tamil, Hindinya ya, iya. Sama di Nah, Kalimantan. saya pakai istilah itu pindah channel. Channel 1 adalah channel saya kerja. Dari masuk kantor sampai jam 12 channel 1. Jam 12 sampai jam 1 adalah jam istirahat. Itu milik kita kan? Kalau mau mengikuti kerja yang nggak ada habis-habisnya, masih banyak kerja. Jam 5 adalah selesai kerja. Kalau mau diteruskan sampai jam 10 malam pun nggak ada selesainya kerjaan. Betul nggak? Setuju? Jadi saya harus pindah channel. Kalau dulu ya channel 2 nggak jelas. Harus 3, baru keluar filmnya. 4 nggak jelas. 5 baru keluar filmnya Singapura. Jadi untuk sukses kita perlu fokus. Kan channel itu fokus. 1, saya harus sukses di pekerjaan saya, jabatan saya. Saya 1 fokus pekerjaan saya. Tapi kalau saya mau ngerjakan HD itu channel 2. Kapan? Pada waktu 12 sampai jam 1. Kan jamnya saya yang bebas boleh. Saya mau telepon orang, janjian sama orang, mau makan ya cepet-cepet makan 15 menit. Jam 1 saya harus balik channel 1, nggak boleh meneruskan itu. Kan jamnya kantor 1 sampai jam 5. Karena jam 12 tadi sudah janji sama orang nanti malam jam 7 atau jam 8 ketemu orang, berarti jam 5 saya sudah cepet-cepet pindah channel 2. Siap-siap untuk berangkat ketemu orang. Perjalanan butuh waktu. Kalaupun ada pekerjaan yang saya harus selesaikan untuk meeting besok, pulang rumah mau jam 11 mau jam berapa, balik channel 1 lagi mempersiapkan. Nah, banyak orang kan kacau. Waktu kantor pikir HD, waktu HD aduh saya punya kantor banyak kerjaan. Kacau itu channel 4. Channel 4 nggak kelihatan apa-apa, bukan 3 bukan 5. Gitu ya. Gambarnya semut ya. Ya, gambar semut. Oh, iya. Ya, jadi fokus. 1 untuk pekerjaan, 2 untuk bisnis. Nah, ibu rumah tangga mungkin ada channel ketiga ngurus ini. Tapi enaknya bisnis ini adalah walaupun ngurus rumah tangga, mau masak, mau nyapu, mau ngepel, setel saja suaranya masuk, training itu masuk. Saya juga, saya dulu kasetnya dalam perjalanan saya dengerin gitu, trainingnya saya dengerin. Karena kan memanfaatkan waktu di mobil dengerin gitu. Karena menambah pengetahuan. Jadi pertanyaannya bagaimana menjalankannya? Ya bagi waktu, prioritaskan. Saya malam hari harus mengerjakan, saya malam hari. Sabtu Minggu selain kebutuhan rumah tangga, gereja atau lain, ibadah dan lain, di luar itu komitmen mau jalankan bisnis ini. Apakah training, apakah ketemu orang, karena kan bisnis ini prospek, berkenalan sama orang, presentasi, closing orang, follow up orang. Bagaimana mengaktifkan tadi orang yang tidak aktif? Ya kasih dia informasi, ketemu, cari tahu apa kebutuhan dia. Jangan terus-terusan bilang ini bisnisnya besar 1 triliun, so what gitu loh, dia gak tertarik. Jadi gali apa yang menjadi kebutuhannya. Oh, kebutuhan dia adalah
dia sangat bangga karena aku kalau bisa ngajar, saya ini guru yang bangga. Oh bagus Bu, di HD Ibu bisa aktualisasi, mengajar orang banyak, ada kesempatan untuk jadi trainer. Nah, itu menjadi kebutuhan dia. Walaupun dia belum mau cari uang di HD nggak apa-apa. Ada yang mungkin kebutuhannya, aku nggak suka bisnis, aku senangnya ya punya banyak teman. Bilang, oh ini cocok sekali, kita punya komunitas, di situ ada teman Pak Budi, ada ini, ada itu, promokanlah semuanya. Oh gitu ya, mungkin dia cuma senang untuk kumpul-kumpul rame-rame komunitas, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dia akan menemukan hot buttonnya apa. Semua cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa. Karena kan mungkin kita belum tahu apa hot buttonnya. Jadi cara ini. Segala cara. Ya jangan satu orang itu toh. Ini belum dapat, orang lain lagi. Balik lagi ke dia. Cari lagi, balik lagi ke dia. Gak usah ditinggalkan. Ingat, saya diproses 4 tahun baru mau. Ya. Nggak expired, perpanjang terus karena konsumen kan ya. Konsumen. Iya. Tapi ini menarik ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Hernawati ya. Nah, ini yang saya menambah nih ya, karena saya yang tergelitik sebenarnya. 17 tahun yang lalu kan Ko Haryadi baru mulai menjalankan bisnis ini nih ya. Dibandingkan sekarang setelah di HDI. Posisinya kan di kantor pasti berbeda ya Pak. 17 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Tinggian sekarang dong pastinya ya. Ya. Itu loh yang saya mau ngomongkan. Jadi teman-teman, banyak orang tuh yang selama ini berpikir, dia tuh takut untuk memprospek orang yang sudah kerja. Takut orang yang kerjanya itu nanti pecah fokus, akhirnya dipecat oleh perusahaan. Betul gak sih? Padahal kalau mereka tahu bagaimana cara mengatur waktu yang benar, fokusnya benar, malah yang terjadi kerja di perusahaan itu bisa ningkatnya lebih besar. Setuju nggak Pak? Setuju. Karena membuat kita mau nggak mau kerjanya makin prioritas nih. Yang sebelumnya tuh jualan orang kerja kawan di sini ada yang saya nggak sebut, saya nggak ngeliat. Tapi kan banyak orang kerja di kantor kan modelnya begini ya, datang ke kantor, oke? Jam kerja mulai jam berapa sih biasanya? Jam 8 ya. Wah, jam 8 nyampe kantor, apa yang dia lakukan? Langsung kerja? Hah? Makan? Oh absen. Terus scroll timeline ya. Kalau zaman dulu orang baca koran gitu kan, ngobrol-ngobrol kemarin pertandingan bola gimana gitu. Betul? Dan gitu minta cepet-cepet naik gaji, naik jabatan ya. Oke, terus ngomong kerja, waktunya habis buat kerja, betul. Padahal lebih banyak nggak fokus kerja. Tapi sadarkah begitu seperti yang tadi disampaikan oleh Kohar bahwa kalau channel 1 saya kerja, begitu sampai kantor maka nggak lagi makan waktu jam kerja. Karena itu jam makan sebelumnya dong, betul? Nggak ngecek timeline, betul? Karena dia lakukan sebelumnya. Halo? Tapi itu akhirnya justru meningkatkan produktivitas. Karena mikir, jam 12 nih, ini waktu nih yang mau digunakan untuk mengembangkan bisnis HDI. Maka jam 8 sampai jam 12 kerjanya benar-benar fokus, maka lebih banyak bisa selesai nggak? Otomatis produktivitas di kantor juga meningkat. Betul, itu yang akhirnya membuat beliau 17 tahun yang lalu posisi di kantornya sama sekarang. Jelas tinggian sekarang dong. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan itu adalah satu hal yang harus kita pelajari bagi Anda yang saat ini masih bekerja. Tapi yang kita yang tidak bekerja sekalipun, mungkin Anda punya usaha sendiri, ya, mungkin juga Anda punya urusan sendiri-sendiri seperti ibu rumah tangga, bisa tetap gunakan jurus yang sama tadi untuk pindah channel. Oke? Bisa? Siapa yang habis ini mau pindah channel? Jangan dulu dong, orang masih di sini. Channelnya tetap channel HDI.